kemari ke kampung asal. Fase kehidupan manusia setelah alam rahim dan alam dunia, yaitu fase alam kubur atau barzah. Pada fase tersebut manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan dilihatkannya surga alam akhirat sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa kubur. Dalam banyak keterangan, Rasulullah SAW menyebutkan nikmat dan siksa kubur. Keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia cukup menentukan balasan apa yang diterimanya di alam barzah. Meninggalnya manusia atau dipanggilnya oleh Sang Maha Kuasa adalah masa berakhirnya ia untuk beramal. Tidak akan ada lagi amalan yang ia bisa kerjakan, maka balasan yang ia dapatkan pun cukup sesuai dengan apa yang ia kerjakan semasa hidupnya. Untuk menambah kebahagiaannya di alam kubur, ia hanya berharap belas kasihan keluarganya yang masih hidup untuk terus mendoakannya. Setiap hamba di alam kubur, walau putus amalnya, tetap bisa memperoleh pahala, yaitu pahala dari amalan yang dikerjakan sanak keluarganya yang masih hidup. Sedekah, berdoa, sholawat, membaca Al-Quran atas nama orang yang sudah tiada merupakan salah satu amalan yang diyakini dapat diterima manfaatnya oleh ahli kubur. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi berikut ini. As-Sahaltu Ibnu Dinar meriwayatkan dari Hasan dari Jabir bin Abdullah yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna a'malakum tu'radu ala asya'irikum wa aqribaikum fi kuburihim fa in kana khairas tabasyaru bih wa in kana khairu dzalika qalu Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik, yang artinya sungguh amal-amal kalian ditunjukkan kepada keluarga dan kerabat kalian di dalam alam kubur mereka. Jika amal kalian baik, mereka gembira. Namun jika amal kalian tidak baik, mereka berdoa, Ya Allah, berilah mereka ilham untuk berbuat ketaatan kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi. Melansir NU Online, Ustadz Muhammad Tatam Wijaya menjelaskan, sejalan dengan hadis di atas, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar dalam kitab Al-Mawazih Al-Usfuriyah. Dikisahkan ada seorang yang bernama Sabit Al-Banani yang memiliki suatu kebiasaan baik, yakni berziarah kubur setiap malam Jumat dan berdoa di sana sampai waktu subuh menjelang. Ustadz kelahiran Sukanegara Cianjur itu menceritakan bahwa Sabit Al-Banani suatu ketika di tengah munajatnya ia dilanda rasa kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat ahli kubur keluar dari kubur mereka dengan pakaian yang sangat bagus dan wajah putih berseri-seri. Tak lama berselang, datanglah hidangan yang berisi rupa-rupa makanan untuk masing-masing mereka. Namun, tampak di antara mereka ada seorang anak muda yang berwajah pucat pasai, berambut kusut, berhati sedih, dan berpakaian lusuh, kepala menunduk sambil berlinang air mata. Rupanya, tidak ada hidangan apapun baginya. Saat ahli kubur yang lain pulang membawa kegembiraan, ia justru pulang membawa kesedihan. Saat ditanya keadaannya oleh Thabit, Wahai anak muda, siapakah kamu sesungguhnya? Saat orang-orang mendapatkan makanan lalu pulang membawa kebahagiaan, kamu tak mendapat hidangan apa-apa dan malah tampak diliputi kesedihan. Dengan raut kebingungan, si pemuda menjawab, Wahai pemimpin muslimin,
Aku ini terasing di tengah mereka. Aku tak memiliki seorang pun yang mengingatku dan kebaikan dan doa, sementara mereka memiliki sanak keluarga dan kerabat yang semuanya mengingat mereka dengan doa kebaikan dan sedekah. Saban malam Jumat, mereka dikirimi rupa-rupa kebaikan dan pahala sedekah. Saat di dunia, aku dan ibuku akan menunaikan ibadah haji karena kami berniat menjalankannya. Ketika memasuki wilayah Mesir, Allah berkehendak lain. Dia memanggilku dan aku dikubur oleh ibuku di kuburan ini. Sejak menikah lagi, ibuku menjadi lupa kepadaku, tidak pernah ingat kepadaku dengan doa atau sedekah. Itulah sebabnya aku menjadi putus asa dan sedih setiap saat. Thabit lantas bertanya, "Wahai anak muda, coba ceritakan di mana ibumu sekarang. Aku akan mengabarinya tentang kamu dan keadaanmu." "Hai pemimpin muslimin, ibuku di kampung ini, di negeri ini. Silakan kabarkan saja. Jika ia percaya kepada Tuhan, sampaikan saja kepadanya. Di kantongmu ada 1000 mistokol perak, warisan dari sang ayah, dan itu adalah hak anaknya yang harus disedekahkan," kata si pemuda. Setelah Sabit berusaha mencari, akhirnya ibu si pemuda ditemukan yang menyampaikan kepadanya tentang kabar putranya, sekaligus menyampaikan perihal 100 miskol perak yang disebutkan tadi. Mendengar kabar demikian, si wanita langsung tak sadarkan diri. Setelah beberapa lama, ia kembali sadar dan langsung menyerahkan 100 miskol perak tadi kepada Thabit. Seraya berpesan, "Aku mewakilkan saja kepadamu untuk menyedekahkan perak ini demi anakku yang terasing." Thabit lantas menerima perak itu dan menyedekahkannya untuk anak muda tadi. Saat bertemu lagi malam Jumat, Thabit kembali berangkat menziarahi saudara-saudaranya. Ia bermimpi lagi seperti sebelumnya. Dalam mimpi, ia berjumpa kembali dengan si pemuda. Namun sekarang ia tampak gembira, mengenakan pakaian bagus dan berwajah putih. Saat itu, si pemuda berkata, "Wahai pemimpin muslimin, Allah telah merahmatimu sebagaimana engkau telah menyayangimu." Dari kisah di atas dapat dipetik beberapa pelajaran sebagai berikut. Orang yang meninggal atau ahli kubur masih dapat memperoleh manfaat dari kebaikan keluarga dan kerabatnya. Tak hanya memperoleh manfaat, ahli kubur juga merasa gembira atau sedih karena amal keluarganya. Memang benar, ahli kubur sudah terputus amalnya, tapi masih diberi kesempatan untuk mendoakan keluarganya. Cukup masyhur pendapat ulama yang menyebutkan bahwa setiap malam Jumat, ahli kubur diberitahu siapa saja orang-orang yang mendoakan atau menziarahi kuburnya. Bentuk kebaikan orang yang masih hidup kepada orang tua yang telah tiada atau siapa saja yang sudah meninggal adalah menziarahi kuburnya, mendoakan, berinfak atas namanya, bersedekah untuknya, dan melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Dari penggalan kisah di atas, jelaslah bahwa kedua orang tua atau para ahli kubur akan sedih dengan keburukan keluarganya dan akan gembira dengan kebaikan mereka.